Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bakso Jelatot akan mempresentasikan produk yang kami jual yaitu bakso mercon. Pertama-tama sebelum kami mulai, perkenalkan dulu saya Nikesha Bilgis Jesar. Saya Alisa Putri Oktaviani. Dan saya Syukur Syarha. Saya Rangga Putri Putri. Saya Nafika Salsabila. Saya Ludi Putri. Oke. Presentasinya akan dimulai pertama dari penjelasan yang akan dibawakan oleh partner saya yang bernama Denika. Oke, buat penjelasannya, bakso mercon jeletot merupakan varian bakso yang dibumbu sambal pedas di dalamnya. Kata mercon diambil dari bahasa Jawa yang berarti petasan, menggambarkan rasa pedas yang meledak di mulut. Bahan dasarnya berupa bakso dan cabai-cabayan. Dengan bahan yang simpel dan mampu bersaing di pasar, sangat cocok untuk para pecinta pedas. Yang kedua akan dijelaskan dengan Niki. Nah, di sini saya akan menjelaskan riset pasar cabai di Indonesia. Cabai ini ternyata untuk di zaman sekarang itu sangat ngetren ya. Jadi gimana kita lihat? Kita lihat itu dari sosial media terlebih dahulu. Terus kita lihat dari apa sih yang dijual, rempah-rempah yang sering dijual dan laku itu ternyata itu adalah cabai. Dan ternyata cabai ini juga banyak loh peminat orang-orang yang suka pedas tuh banyak. Nah, di sini tuh kita tuh ada beberapa daerah yang sangat lumayan banyak ya mengeluarkan produksi cabainya. Di Sulawesi Tengah ada 1,9%, di Sumatera Utara ada 5,8%, di Bengkulu ada 1,5%, di Jawa Barat lumayan cukup banyak ada 10,9%, di Jawa Tengah 16,5%, di Yogyakarta 1,4%, di Jawa Timur 37,3%, dan di Bali 1,4%, di Nusa Tenggara Barat 4,5%. Itu yang bisa kita ambil dari riset-riset di beberapa daerah. Ternyata di sini juga tuh cabai itu semakin ngetren, semakin banyak orang yang suka pedas, semakin banyak orang yang tertarik untuk mencoba pedas. Walaupun yang tadinya tidak suka ingin mencoba-coba karena mungkin cabai ini tuh banyak yang suka. Nah, ternyata cabai ini tuh sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Yaitu 38 provinsi di Indonesia sudah tersebar produksi cabai yang semakin meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Novita. Oke, di sini saya menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, prosedur. Siapkan bakso sapi. Yang kedua, belah baksonya jangan sampai putus. Yang ketiga, isi dengan potongan cabai atau sambal pedas. Yang keempat, tumis bumbunya, bawang merah contohnya, dan bawang putih, cabai, dan lain-lain. Setelah itu masukkan bakso, terus masak hingga bumbu meresap, terus angkat dan sajikan. Yang kedua, packaging. Memasukkan bakso mercon ke wadah, lalu segel rapat. Setelah itu tempel label dan simpan. Terus pemasaran. Upload konten TikTok minimal 1 kali atau sehari. Proses produksi, testimoni, humor. Setelah itu catat performa konten dan juga rekap mingguan. Evaluasi bulanan untuk menentukan strategi selanjutnya. Yang keempat ada keuangan. Catat setiap transaksi masuk dan keluar. Lalu rekap mingguan. Setelah itu evaluasi bulanan untuk memantau perkembangan usaha dan keuntungan. Yang terakhir ada timeline rencana launching. Minggu pertama ada riset rasa. Terus di sini tuh ada uji coba resep. Terus buat logo dan desain kemasan. Yang minggu keduanya ada produksi percobaan. Terus di sini ada dokumentasi konten, siapkan stok awal. Minggu ketiga buka akun resmi TikTok dan Instagram. Terus mulai upload teaser-teasernya. Minggu keempat, soft launching, jual ke lingkungan terdekat, terus kumpulkan testimoninya. Yang kelima, grand launching, ada promo, giveaway di TikTok live atau ya. Terus minggu ke-6, evaluasi rutin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh si Pak.
Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada stage atau kekuatan. Rasa pedas khas yang unik dan beda dari bakso biasa. Harganya terjangkau untuk semua kalangan, cocok dengan tren kuliner pedas yang sedang digemari. Terus yang kedua ada kelemahan, tidak semua orang tahan dengan rasa pedas. Menu terbatas, belum ada variasi lain. Ketergantungan pada bahan cabai yang bisa naik harganya. Tempat usaha mungkin belum terlalu luas. Terus yang ketiga ada peluang. Banyak masyarakat, terutama anak muda, menyukai makanan pedas, tapi berpotensi jadi menu cemilan utama untuk nongkrong. Yang keempat atau yang terakhir ada ancamannya. Munculnya pesaing dengan produk yang serupa, fluktuasi harga bahan baku. Terus ada selera konsumen bisa berubah seiring tren kuliner baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Selanjutnya, analisis pasar, STP, dan marketing. Pertama, segmentasi. Umur dari 12 tahun sampai 40 tahun. Gendernya laki-laki atau perempuan. Pekerja, pelajar, mahasiswa, atau karyawan. Gaya hidupnya aktif, penyuka tantangan atau suka kuliner pedas. Wilayahnya perkotaan dan pedesaan. Kemudian, targeting. Targetingnya untuk remaja dan dewasa dengan usia 12 sampai 40 tahun, pencinta makanan pedas dan orang yang suka mencari makanan yang praktis. Dan untuk usia menengah, positioning menengah menempatkan diri sebagai bakso dengan sensasi pedas ekstrim yang terjangkau namun memiliki kualitas daging yang terasa. Kemudian mix marketing, price-nya 10.000, sistem PO dan COD antar langsung. Ketiga, produk bakso merchant gelato. Promosinya melalui media sosial dan non-tunai. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan harga jual dan keuntungan. Harga jual dan keuntungan. Dengan harga jual 8.000 per porsi, bakso merchant tetap memberikan keuntungan sekitar 1.000 sampai 2.000 per porsinya. Sehingga semakin banyak penjualan yang dilakukan, maka semakin besar pula laba yang bisa diperoleh setiap harinya. Yang kedua, kompetitor. Ada rasa kompetitor pedas standar, kita pedas ekstrim dan gurih khas. Terus yang kedua, teksturnya kompetitor kadang keras, kita kenyal dan lembut. Harga kompetitor 15.000 sampai 18.000, kita 8.000 sesuai kualitas. Daya simpan kompetitor hanya segar kurang lebih 6 jam, kita bisa frozen 2 sampai 3 hari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai model bisnis model kanvas. Yang pertama adalah key partners, pemasok bahan makanan, pemasok kemasan. Yang kedua adalah key activities, yaitu memasak, melayani pelanggan, menjaga kualitas, dan promosi digital. Yang ketiga ada key research, yaitu bahan baku dan modal. Lalu ada value propositions, yaitu rasanya enak, harganya murah, dan pelayanannya ramah. Lalu ada customer relationship, yaitu pelayanan ramah dan layanan pelanggan online. Customer segmentation, yaitu mahasiswa dan keluarga. Channels ada pesan antar dan media sosial. Lalu cost struktur, yaitu bahan makanan dan kemasan, dan revenue streams adalah penjualan makanan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjualan bakso merchant ialah bakso merchant memiliki potensi yang besar di pasar kuliner pedas dengan cita rasa yang khas, tekstur yang kenyal, variasi ukuran unik, dan daya simpan yang lebih lama. Produk ini ditujukan untuk anak usia 15 hingga 35 tahun. Pecinta pedas yang aktif menggunakan layanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta marketplace frozen food, sehingga mampu menjangkau pasar luas dan siap bersaing di era digital. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat mendukung
Anda dan kepercayaan yang telah Anda berikan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pelanggan kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.